Annyeonghaseyo. Kita mau bahas hari ini, apa sih salahnya si Ji Pyong saking sibuknya di bisnisnya sampai kalah sama si Dosan untuk mendapatkan Dalmi. Ya, kalau Anda istri pemilik bisnis, bahkan pemilik bisnisnya, pimpinan perusahaan, juga karyawan atau anak buah, Anda perlu tonton ini. Yuk kita lihat. Halo, kembali lagi bersama saya Joshua Sutanto. Saya seorang certified coach di bisnis, sales, eksekutif, profesional, dan juga saya seorang entrepreneur ya, founder dari Lightrisk Group. Salah satunya adalah Expert Agency, di mana kita membantu membuatkan sistem untuk para pemilik bisnis supaya bisnis bisa ditinggal. Nah, di sini saya mau welcome bagi yang baru-baru, yang baru pernah join di channel YouTube saya, boleh subscribe dulu ya. Nah, di bawah ini ada notifikasinya, boleh subscribe supaya kalau ada yang terbaru nanti Anda bisa diternotifikasi. Dan tentunya Anda boleh komen di bawah nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa, dan boleh request topik ya, nanti boleh request topik, request aja. Oke, langsung aja nih, kalian pasti udah nonton ya, Startup. Nah, ada yang udah nonton, ada yang belum. By the way, spoiler alert dulu nih, kalau yang belum nonton dan mau nonton ya jangan terusin dulu karena akan dibahas di cerita-cerita di dalam ya. Kita mau bahas gimana cerita si Han Ji Pyong sama Nam Dosan untuk mendapatkan si Seodalmi ya. Nah, yang kita mau fokuskan di sini adalah si Han Ji Pyongnya. Kenapa ceritanya si Han Ji Pyong ini nggak dapat gitu si Seodalmi? Ternyata karena dia sangat sibuk di bisnisnya, sangat sibuk sama kerjaannya ya. Dia pemilik bisnis sebuah investment company, mungkin sebuah venture capitalis seperti itu, yang menginvest ke perusahaan-perusahaan startup ya. Nah, jadi si Ji Pyong sibuk nih. 아, 맞다. 팀장님 손님 오셨는데? 손님? 나 오늘 미팅 스케줄 있었나? 아니요. 그 약속 없이 오셨는데 워낙 막무가내라. 동찬아, 내가 누굴 약속 없이 만난 적 있던가? 없었죠? Kita bisa lihat ya di scene-nya itu banyak kan di kantor terus gitu, jarang banget yang di rumah. Paling pulang ke rumah buat tidur, sama paling ke rumah neneknya ya, sengaja dibuat seperti itu. Nah, kenapa sih sibuk? Kalau kita lihat, kita bedah yuk, kenapa si Ji Pyong ini sibuk banget? Yang pertama, karyawannya padahal banyak loh, ada 10-an ya kurang lebih ya, dan karyawannya harusnya bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi kenapa dia harus selalu mantengin gitu ya, harus selalu mantau, harus selalu melakukan sendiri semua. Katanya dia harus pilih sendiri itu ya perusahaan-perusahaan startup yang perlu diinvest. Katanya begitu. Dia udah coba delegasi, ada timnya, dia udah kasih timnya suruh bikin analisa untuk perusahaan yang mau diinvest. Tapi kita lihat di situ Ji Pyong selalu nggak puas gitu. Wah, ini salah nih, ini nggak profitable. Dan juga anak buah ya, kalau Anda karyawannya atau anak buahnya merasa digituin sama atasan Anda ya, kayaknya semua gua kerjain kok nggak ada yang beres gitu, kok nggak pernah puas gitu. Nah, ini ada gap, nggak ada yang salah, dua-duanya memang ya menjalankan seperti itu. Pemilik bisnis atau kita sebagai, jangan jauh-jauh deh, kita kadang-kadang ngajarin anak kita aja atau anak kecil ya, susah banget. Itu 4 tambah 2 ya 6 gitu kan, 6 kali 4 ya 24, masa nggak tahu gitu, kayak gitu sebenarnya. Tapi buat dia tuh 6 kali 4, 24 tuh suatu hal yang baru gitu. Ngajarin bahasa Inggris atau apa ya, kadang-kadang kita gregetan sebagai pimpinannya, pemilik bisnisnya. Ya, saya juga dulu pernah jadi anak buah, pernah jadi karyawan, jadi saya pernah merasakan saya punya atasan. Dan itu memang yang biasanya terjadi. Dikasih tugas, kita udah kerjain sekeras-kerasnya, tapi masih nggak diharapkan kan. Nah, ini bisa nih yang karyawan yang di sini bukan milik bisnis, boleh nih video ini dikasih nih linknya ke atasannya supaya dia bisa dengar juga, supaya antara atasan dan anak buahnya bisa sama-sama ketemu di tengah ya. Jadi yang kita lihat di situ tadi, yang disarankan itu nggak profitable. Jadi wah, si anak buahnya udah bikin sekuat tenaga tapi masih kurang buat dia ya, karena Ji Pyong memilih startup itu yang harus profitable banget. Dan harus menghasilkan, dia ngejar duit banget kan ya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, si Ji Pyong kan ngejar duit gitu ya, tapi sampai dia kehilangan ceweknya tuh si Dalmi itu kan. Padahal nih
Padahal Patu Dosannya pergi ke Amerika, itu kesempatan yang bagus gitu untuk deketin. Kalau sebelumnya mungkin dia punya alasan nggak mau deketin, dia nggak enak sama Dosan karena dia juga yang dandanin si Dosan dari awal kan, gara-gara surat itu ya. Nah, tapi itu aja nggak sempet gitu. Dia udah ada waktu itu, dia nggak sempet untuk punya family time. Ya mungkin karena dia masih single, ya kita bilang quality time ini ya dia mencari pasangan. Coba kita pikir lagi, kita kerja capek-capek ya, masuk saya dan kita semua kerja capek-capek cari duit kan, terus duit mau dibanyakin kan, ya. Kalau belum banyak duit, oke, cari duit sekeras-kerasnya dulu, Anda masih muda. Tapi kalau udah banyak nih, ya, udah cukup ya. By the way, katanya sih nggak pernah cukup, jadi mau sampai kapanpun belum beli pesawat 2 gitu ya, belum kaya katanya. Jadi apa sih yang paling penting di kehidupan ini sebenarnya gitu kan? Kita kerja bisnis gitu ya, ada yang ibu rumah tangga mungkin di sini, ada yang karyawan kerja supaya dapat naik terus jadi gajinya makin besar, ada juga yang pemilik bisnis, entrepreneur yang mengusahakan supaya bisa dapat uang lebih banyak. Tapi terus kita kerja cari uang, terus uangnya buat apa sebenarnya? Ya biasanya kalau masih single ya buat cari pasangan mungkin gitu ya. Tapi hati-hati jangan cari pasangan yang matre. Kalau buat cowok, yang cewek juga jangan cari pasangan yang genit gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kita mau berkeluarga, urusannya ke keluarga ujung-ujungnya ya. Biasanya nih ada juga yang memang nggak mau keluarga, berarti apa? Terserah. Yang menurut Anda quality time berarti apa gitu kan? Tapi kita kan melakukan pekerjaan kita yang kita passion itu harusnya ya untuk kehidupan kita kan sebenarnya gitu, apa yang kita suka gitu ya, hobi dan sebagainya. Tapi si Ji Pyong ini sampai nggak punya waktu ngejar kesuksesan, ngejar duit, bukan susah, ngejar duit, sampai nggak punya waktu untuk deketin calon pasangannya gitu ya. Mungkin kita terjadi juga sama kita. Untuk keluarga ya, untuk istri. Kalau suami pasti kerja untuk istrinya, untuk anaknya, ya kan? Kalau udah umur sekian berarti kerja sekuat-kuatnya mau bangun apa sih sebenarnya? Mau bangun bisnis untuk anak-anak kan, gitu. Mau diserahin ke anak-anak gitu supaya mereka hidupnya nggak kayak kita, kan maunya gitu sebenarnya. Nah, di sini kita sadar nih, berarti kita harusnya ada caranya supaya bisa membuat sistem tadi, mendelegasi ke anak buahnya gitu ya. Dan anak buahnya juga lebih enak, diajarin. Nah pertanyaannya mungkin satu yang saya mau tanyakan sama Ji Pyong ini, sebenarnya dia ajarin nggak sih gitu ya? Di filmnya mungkin nggak terlalu kentara gimana dia mengajarkannya. Tapi yang penting di sini adalah melakukan delegasi yang tepat. Nah delegasi, ya kalau delegasi cuma diajarin terus ditinggal, itu bukan delegasi namanya. Cuman ya udah ntar gini gitu ya. Jadi kamu atau apalagi nggak diajarin, itu lebih parah lagi gitu. Saya banyak dapat juga keluhan dari para karyawan anak buahnya. Ini gue dicemplungin aja nih, suruh jalan aja, nggak diajarin gitu. Ya berarti seharusnya diajarin dulu. Itu paling penting, wattnya. Satu diajarin watt. Wah ini harus begini. Kalau perlu ditulis, ya perlu divideoin dan sebagainya. Nah cara mendelegasi juga ada caranya ya. Nanti kita bisa bahas. Cari video saya yang lain tentang santai, gimana caranya santai di pantai. Itu tentang bagaimana melakukan delegasi. Ada yang IDUC, ada yang UDIC gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu ya, gimana caranya mendelegasi, ada caranya. Yang kedua tadi watt, yang kedua kita harus membuat mereka mengerti. Nah, si Ji Pyong harusnya membuat si karyawan mengerti. Oh, lu harus pilihnya begini. Katanya anak gini, ceritanya kan di situ anak buahnya suka milihnya itu perusahaan yang nggak ada duitnya gitu ya, nggak profitable. Itu kan secara hitung-hitungan finance apa kan gitu, ada hitungannya tuh. Harus ROI berapa, harus IRR berapa gitu ya. Dulu saya pernah juga bikin projection gitu. Yang dihitung adalah IRR-nya berapa gitu, internal rate of return segala macam. Wah itu kan harus diajarin gitu. Kalau bisa dirumusin gitu, bikin sistemnya supaya anak buahnya tinggal masukin angka-angkanya. Nah itu yang sulit ya. Kebanyakan memang kita sendiri itu nggak bisa membuat sendiri, kayak kita gunting rambut deh ya. Gunting rambut itu kan nggak akan bisa sendiri gitu. Saya pernah coba gunting rambut kemarin karena corona, wah kacau gitu ya. Jadi harus orang yang bantuin memang gitu. Nah maka itu di Expander Agency kita banyak bantuin pemilik bisnis untuk membuatkan sistem.
By the way, jadi si Ji Pyong ini harusnya dia bisa melakukan itu tadi ya, menanyakan why-nya, menjelaskan why-nya. Oh, ini tujuannya begini. Kenapa mesti yang IRR-nya begini, kenapa gitu. Itu why. Yang ketiga, harus dimonitor, dikontrol when-nya. Ya, dimonitor, dilihat lagi. Tentunya itu pasti ada kekurangan. Nah, dari situ baru how-nya. Ya, how-nya gimana? Ketika ada pelanggaran, ketika ada kesalahan, ketika ada ketidaktepatan, apa yang terjadi di situ. Ya, nanti ini saya akan bahas lebih dalam di video lainnya, dicari aja. Ada atasan dan anak buah, ada video-video dari meeting mastery juga ya. Itu banyak yang saya bahas tentang gimana hubungan antara atasan dan anak buah. Dua-duanya nggak ada yang salah, tapi kurang tahu aja ya. Ini pengalaman saya dulu jadi anak buah dan jadi atasan dalam membuat sistem gitu ya. How-nya gimana? Tegas nggak gitu? Atau baik nggak? Atau gimana? Atau biasanya nih, saya juga kan pernah ngalamin. Udah dikasih nih, udah ajarin gini, udah berantakan, udah gue ambil lagi gitu kan. Ya tergantung situasi. Kalau memang situasinya genting, oke ambil lagi dulu. Tapi mau sampai kapan? Pertanyaannya itu, mau sampai kapan ya? Oke, so itu sekian dulu pembahasan saya. Semoga mendapat sesuatu ya dari video ini, supaya kita bisa belajar juga dari film startup ini, si Ji Pyong, supaya tidak sibuk dan Anda juga sebagai pemilik bisnis maupun anak buahnya bisa tidak sesibuk itu. Paling nggak kalau anak buah karyawannya bisa nggak pulang malam ya, pengennya kalau pulang on time gitu kan pengennya ya. Atau suatu hari bahkan kalau Anda pimpinan perusahaan atau Anda karyawan expert, Anda suatu hari mungkin pengen punya bisnis sendiri gitu kan, gitu ya. Apalagi kalau kerja di tempat yang politiknya banyak gitu ya, birokrasi banget gitu, disuruh melakukan hal-hal yang nggak etis bahkan kadang-kadang gitu katanya. Ya itu boleh kumpul di Expert Community. Kita mengumpulkan para expert yang udah expert jago banget ya, udah jadi pimpinan perusahaan, bahkan direktur sana, direktur sini, atau manajer, ataupun masih ada umur 20 juga ya. Kita kumpul pokoknya berskill, kita sama-sama saling bantu untuk menaikkan bisnis kita, dan supaya bisnis kita bisa ditinggal untuk apa? Untuk keluarga, untuk family time, untuk anak, untuk istri, untuk apapun quality time Anda, hobi dan sebagainya. Suatu hal yang lebih penting yang kita cari sebenarnya ya. Uang itu kita cari untuk kita nikmati sebenarnya, bukan cuma buat itu. Oke, so ada informasi di bawah ini, nanti Anda bisa cari tahu, bisa ngobrol sama tim kita ya di Expener, dan bisa tanya lebih lanjut bagaimana cara pemilik bisnis ya, baik Anda pemilik bisnis atau pimpinan perusahaan tadi ya, yang ingin nggak lembur-lemburan dulu gitu, karyawan juga ya, karyawan yang nggak lembur-lemburan dan yang capek digituin sama atasannya terus gitu. Anda bisa kasih video ini dan Anda bisa ngobrol sama tim kita. Siapa tahu kita bisa bantu Anda supaya Anda nggak seperti itu terus ya. Kita ngobrolin nanti sama atasan sama anak buahnya. Anda juga bisa jadi istri pemilik bisnis ya, yang nonton startup ini ya, yang terkesima dengan Ji Pyong sama Dosan. Boleh kirimkan link ini nanti ke suami Anda kalau Anda istri, atau ke siapa, ke kakak, ke saudara, ke teman-teman deh, semuanya sebarin supaya mereka bisa punya lebih banyak waktu sama Anda ya, sama keluarga, sama anak-anak ya dong. Pokoknya kita begitu semuanya ya. Oke, sekian dari saya. Nantikan video-video berikutnya, pastikan komen di bawah, komen, like ya, kalau memang bagus kita like, kalau nggak bagus di komen aja, kasih masukan ke saya apa yang bisa saya perbaiki, dan juga bahas nih, kalau mau dibahas boleh di bawah nih di sini ya, di channel YouTube ini. Dan pastikan juga subscribe channel YouTube Coach Joshua Sutanto, ada Instagram juga dan Facebook sama Coach Joshua Sutanto juga, dan di LinkedIn juga ada kalau mau join ya, dan subscribe, dan supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Oke, thank you semua, bye bye.